Orang dengan gangguan lambung setiap kali makan dia akan menghasilkan plak. Lambungnya gagal mengolah protein. Protein itu misalnya tahu, tempe, daging. Masuk ke lambung, kalau cairan lambungnya itu kecenderungannya netral, mampu nggak dia menghancurkan daging, tahu, tempe? Nggak mampu, Pak. Nah, kalau beras yang karbo itu masih mampu dia, lebih ringan. Kasarnya ya, kita makan karbo 50% diserap, dimanfaatkan ke peredaran darah, dipakai ya. Karbo jadi glukosa, 50% kebuang ke feses karena nggak mampu dibikin. Nah, kalau protein itu paling besar-besarnya 25%, Pak. Yang 75% kebuang ke feses. Kenapa? Karena nggak mampu mengolah. Sehingga protein tadi kan dipecah di lambung itu jadi asam amino. Asam amino dikirimlah ke peredaran darah. Sedikit, nah lainnya kebuang. Nah, asam amino tadi salah satunya dipakai untuk material pembuat enzim lipase. Nah, enzim lipase itu untuk mengolah trigliserid, minyak, lemak. Nah, kita makan itu kan ya kadang seringkali makannya yang gorengan, terus santan mengandung minyak kan. Wong kita nggak makan yang mengandung minyak saja, semua makanan ini sudah ada kandungan minyak meskipun sedikit. Beras itu diperes, Pak, metu minyak ya, Pak. Sayuran itu juga mengandung minyak. Semua makanan itu sudah Allah sematkan ada minyak, ada trigliserid. Nah, apalagi dengan sengaja mangani gorengan, makannya yang bersantan minyak, yang jelas-jelas berminyak lah, itu lambungnya sudah ada masalah, suplai asam aminonya rendah, otomatis enzim lipasenya rendah. Enzim lipase nggak mampu memecah minyak, lemak. Nah, minyak lemak itu tidak dipecah di lambung. Jadi kan ada protein, ada karbohidrat, ada minyak lemak, ada vitamin, ada mineral. Jadi semua makanan yang kita makan di dunia ini hanya dibagi menjadi 5 jenis. Karbohidrat, ya, ngerti ya, macam-macam karbohidrat, roti, nasi, ketelo, bohong itu karbohidrat. Masuk ke lambung dipecah menjadi glukosa. Bisa. Nah, protein dipecahnya di lambung menjadi asam amino. Minyak enggak bisa. Minyak tuh enggak bisa dipecah di lambung. Minyak dipecahnya langsung di peredaran darah. Jadi minyaknya langsung lari ke darah. Nah, dipecahnya di situ yang mecah enzim lipase. Trigliserid, lemak dipecah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini makanan sel, Pak, nutrisinya sel. Kalau bisa dipecah. Nah, kalau nggak bisa dipecah karena enzim lipasnya sedikit, jadi ini plak, ceritanya ngono lah singkat. Nah, enzim lipase didapat dari asam amino didapat dari protein, gagal dipecah di lambung karena asam lambungnya nggak kuat. Asam lambung nggak kuat karena ada gangguan lambung, ceritanya urut-urutannya gitu. Nah, ini yang saya ceritakan hubungan gangguan lambung dengan penyakit degeneratif. Plak tadi dia akan mengalir di pembuluh darah, di peredaran darah. Sebagian nyantol di dinding-dinding pembuluh darah, di peredaran darah, sebagian ikut aliran kan. Nah, yang nyantol tadi otomatis di pembuluh darah munculnya apa, Pak? Hipertensi. Darah tinggi. Nah, itu belum gula itu. Nanti gula itu sebenarnya masih dalam itu, Pak. Itu hipertensi dulu, walaupun sebagian kecil ada yang hipotensi. Jangan salah, kalau hipotensi terus ya masalah juga gitu loh. Nah, hipertensi tadi. Nah, yang lari ikut darah tadi, nah, nyantol misalnya di pembuluh darah jantung, akhirnya jantung koroner menyumbat di jantung, Pak. Nyumbat lagi di otak, namanya stroke. Nah, tinggal disumbatnya di mana? Nah, maka organ itu ada masalah. Nah, sebagian lagi dia ikut aliran darah, menyumbat di peredaran darah tangan, kaki, menyebabkan geringgingan, kesemutan,
kebas, baal, panas, itu namanya neuropati. Kenapa neuropati? Itu kerusakan saraf pada organ motorik. Kenapa kok rusak? Kurang nutrisi. Kenapa? Ono penyumbatan pembuluh darah. Itu ceritanya. Nah, ini masih di peredaran darah. Nah, ini manusia nih peredaran darah. Nah, kalau sudah masuk ke dinding sel ini. Jadi manusia itu terdiri dari 100 triliun sel. Sel itu makhluk hidup. Nah, dinding sel itu makhluk hidup, Pak. Jadi sekali lagi ini gambar manusia. Manusia itu diciptakan Allah, diciptakan Tuhan kita, terdiri dari 100 triliun makhluk hidup yang dia butuh makan, yang dia juga masak, menghasilkan energi dan sebagainya, namanya sel. Ada 100 triliun. Sel itu punya masing-masing punya rumah. Ada 100 triliun. Ya, ada pintunya. Nah, pintunya itu namanya reseptor sel. Plak yang tadi, minyak lemak yang jadi plak itu nyumbat pintunya. Makanannya nggak bisa masuk. Makanan itu apa? Ya asam lemak, ya glukosa. Macet, Pak. Harusnya glukosa masuk, dimasak di dapur mitokondria, jadinya energi. Macet. Selnya kelaparan, di sini meludak, Pak, berlimpah glukosa. Jadinya apa? Diabetes. Jadi sumber utamanya di mana, Pak? Lambung. Untuk konsultasi, silakan bergabung di grup WA yang ada di bio. Body kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.